Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku, adik-adikku, rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada kata yang pantas untuk kita panjatkan pada kesempatan yang berbahagia ini melainkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmat hidayah serta pertolongannya kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis yang mulia ini, di dalam salah satu taman surga Allah yang ada di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di taman surganya di akhirat kelak. Adik-adik dan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Tema kajian kita pada pagi hari ini tentang apa tadi? Masa mudamu engkau habiskan untuk apa? Siapa yang masih muda angkat tangan. Masya Allah. Ya, masih muda semua, syabab ya. Baik, yang merasa muda harap tenang. Baik, kata para ulama asyabab rijalul ghad, bahwasanya para pemuda adalah generasi yang akan datang. Oleh karena itulah setiap bangsa, setiap umat mengharapkan para pemuda-pemudanya itu betul-betul pemuda yang bermanfaat, pemuda yang akan membawa keharuman nama agamanya dan juga bangsa dan negaranya. Semoga para pemuda kaum muslimin, terutama di zaman now seperti ini, menjadi pemuda idaman Islam dan kaum muslimin yang akan membawa kejayaan dan kemuliaan Islam serta kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Nah, adik-adik, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Berbicara tentang pemuda, Islam sangat amat memperhatikan masalah masa muda. Bagaimana tidak? Di dalam Al-Quran ya, yang kita pada hari seperti ini disunahkan untuk membacanya, yaitu surat apa? Al-Kahfi.
Di situ ada kisah apa di antaranya? Ashabul Kahfi. Ya. Siapakah Ashabul Kahfi? Para pemuda. Allah firmankan, nanti dilihat surat Al-Kahfi ayat 13, nahnu nakussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Kami, kata Allah, akan mengkisahkan kepada engkau Nabi Muhammad tentang kisah mereka Ashabul Kahfi dengan sebenarnya. Kemudian Allah mengatakan, innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Masya Allah, hafal semua ya Al-Kahfi ya. Ya. Ini pemuda-pemuda idaman, hafal ayat, bukan hafal ya merek HP. Ya. Baik, Allah mengatakan Ashabul Kahfi innahum fityatun, sesungguhnya mereka adalah para pemuda. Kenapa kok sampai Allah abadikan kisah Ashabul Kahfi yang Allah katakan para pemuda ini? Bisa dikatakan inilah pemuda-pemuda yang dijadikan oleh Allah sebagai pemuda suri toladan bagi semuanya. Ya, pemuda idaman. Kenapa kok mereka diabadikan kisahnya oleh Allah? Kisah mereka sangat harum di dalam Al-Quran yang akan dibaca sampai akhir zaman. Allah mengatakan innahum fityatun amanu birabbihim. Mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Allah, yang bertauhid kepada Allah, yang tidak berbuat syirik kepada Allah, yang mereka berpegang dengan akidah yang benar. Maka Allah junjung martabat kedudukan mereka sampai akhir zaman nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita para pemuda yang berpegang teguh dengan iman tauhid, dengan akidah yang benar sampai akhir hayat kita nanti. Ini kisah para pemuda idaman yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Bukan sekedar untuk kisah, namun untuk kita jadikan sebagai suri toladan. Demikian pula Allah mengisahkan sebagian para anbiya yang Allah sebut mereka adalah para pemuda. Di antaranya Nabi Yusuf alaihissalam. Allah katakan dalam surat Yusuf, wa qalat niswatun fil madinati imra'atul azizi turawidu fataha an nafsiha. Para perempuan di kota itu mengatakan istrinya para raja sedang merayu pemudanya. Yang dimaksud itu adalah Nabi Yusuf alaihissalam yang hendak ditarik kepada jurang kekejian, namun beliau menolaknya. Beliau lari dari nafsu syahwat tersebut. Ini juga para pemuda-pemuda yang Allah abadikan di dalam Al-Quran untuk kita jadikan sebagai suri toladan. Nabi Yusuf alaihissalam. Demikian pula dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah sebutkan dalam Al-Quran, beliau ketika menjadi seorang nabi, seorang rasul yang membela tauhid, beliau dikatakan seorang fata, seorang pemuda. Demikian pula di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, banyak Rasul menyebutkan tentang masa muda. Di antaranya siapa yang tahu? Ada hadis yang di situ ada kata-kata pemuda. Nah, cuma nggak pakai hadiah ya. Nanti hadiahnya ini kita nggak rekom, ini kita nggak tahu. Ya. Oh, yang diingat masalah nikah aja. Ya ma'syaras sabab ma istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Ya, betul. Cuma ini masih SMP ya. Ya. Yang lain. Ada lagi hadisnya. Nah, mana itu syabab? Nah, Rasul mengatakan sab'atun yudhilluhumullah fi dhilli yauma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan manusia yang akan Allah naungi di hari yang tidak naungan pada waktu itu. Di antaranya siapa? Syabun nasyafi taatillah,
pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Semoga Allah menaungi kita di hari yang tidak naungan pada waktu itu. Semoga Allah menjadikan kita sebagai salah satu dari 7 golongan yang Allah naungi di hari kiamat kelak. Mau tidak dinaungi pada hari kiamat? Nah, mau tidak? Ada yang tidur ini, yang serempak. Mau tidak? Mau apa? Iya, mau nggak tahu apa maunya. Nah, mau ya dinaungi oleh Allah di hari yang dia naungan pada waktu itu, yaitu di hari ketika matahari sangat dekat dengan kepala manusia di padang mahsyar. Itu salah satu yang Allah istimewakan, pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Seperti adik-adik sekarang ini harus dijaga keistiqomahannya. Sekarang di majelis ilmu, sekarang menuntut ilmu agama, bisa nggak istiqomah? Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa apa? Bisa apa dulu? Istiqomah di atas ketaatan kepada Allah harus dijaga. Taib, istiqomah juga diam, tenang ketika ini juga dalam tumbuh ketaatan kepada Allah. Kemudian juga ada lagi yang tahu hadis yang lain tentang pemuda atau masa muda. Ada yang tahu? Nah, Rasul mengatakan irtanim khamsan qabla khamsin. Apa artinya? Ada yang tahu? Irtanim khamsan qabla khamsin. Gunakan 5 hal sebelum datang 5 hal yang lainnya. Siapa yang bisa menyebut? Ini gimana? Tidur semua ini, nggak ada yang jawab. Ada 5 hal yang wajib bagi kita untuk memperhatikannya sebelum datang yang 5 lainnya. Apa itu? Yang pertama kata Rasul, syababaka qabla haramik. Rasul dulukan masa mudamu sebelum masa tuamu. Itu kata Rasul harus betul-betul diperhatikan. Adik-adik yang mungkin masih SMP, SMA, atau bahkan yang sudah kuliah, atau bahkan yang sudah tua, tentang waktu. Kalau yang sudah tua sudahlah banyak tobat. Yang muda juga harus lebih banyak tobat. Syababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum masa tuamu. Karena kalau sudah tua, mungkin duduk sebentar saja di majelis sudah kesemutan. Kalau adik-adik luar biasa semangatnya. Semangat enggak? Gitu. Temannya yang ngantuk-ngantuk dibangunin, tidur dibangunin ya. Masya muda, syabab. Kemudian kata Rasul SAW, sehataka qabla sukmi. Waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Yang datang di sini masih sehat semuanya? Alhamdulillah. Mumpung masih sehat, gunakan untuk ibadah kepada Allah. Gunakan untuk banyak belajar ilmu agama, membaca Al-Quran, belajar tentang agama Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata Rasul yang ketiga apa? Rinaka qabla fakrik. Masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Mumpung masih kaya, banyak bersedekah, menyumbang untuk berdakwah di jalan Allah Azza wa Jalla, di jalan tauhid sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk membantu fuqara wal masakin. Kemudian yang keempat apa? Faraghaka qabla syughlik. Masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Mungkin adik-adik yang masih sekolah ini masih banyak waktu yang tersedia untuk menghafal Al-Quran, menghafal hadis Rasul SAW, belajar ilmu agama. Kalau sudah married, sudah nikah,
Itu ya banyak waktu yang ya tidak seperti dulu lagi. Mikir uang belanja, ya, mikir untuk beli pampers anak misalnya. Yang sudah tua juga demikian, ya. Maka masa-masa yang penuh dengan kelonggaran diisi dengan yang bermanfaat. Allah mengatakan faida faragta fansab, apabila engkau selesai melakukan suatu aktivitas, cari aktivitas yang lain. Ya, tidak ada kata ya istirahat yang hakiki. Nah, sibuk apa lagi itu? Tolong diam, tenang. Kemudian yang kelima apa? Apa yang kelima? Nah, hayataka qabla mautik, masa hidupmu sebelum kematianmu. Anak muda bisa mati tidak? Yang ABG bisa mati tidak? Siap mati? Apa bekalnya? Ini yang harus dipersiapkan. Ya, kalau mati tidak ada kata masih ABG, masih ya muda, semuanya bisa meninggal dunia kalau memang sudah datang ajalnya. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan mungkin mengakhirkan, menunda masa kematian kalau sudah datang waktunya. Semoga Allah mematikan kita di atas husnul khatimah. Baik, sekarang hadis yang lain. Siapa yang hafal? Tentang masa muda juga. Nah, masa nggak ada yang hafal? La tazulu qadama ibni Adam min indi rabbih hatta yus'al an khamsin, atau dalam riwayat an arba'in, tidak akan bergeser telapak kaki manusia dari sisi Allah pada hari kiamat sampai ditanya tentang 5 hal, ya. Dalam riwayat 4 hal. Yang pertama, an umrihi fima afna, tentang usiamu, tentang waktumu, tentang umurmu, untuk apa engkau gunakan. Semua termasuk mulai yang sudah balik sampai yang sudah pensiun, yang sudah tua, akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat tentang usia yang dia telah habiskan. Kemudian Rasul tekankan wa an syababi fima abla. Ini judulnya tadi, tentang masa mudamu, untuk apa engkau habiskan. Semua akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Maka adik-adik, secara khusus yang para pemuda harus betul-betul selalu ingat hadis ini. Masa muda ini masa yang penuh dengan keemasan, yang Allah khususkan nanti dimintai pertanggungjawaban pada hari kiamat. Sebetulnya sudah termasuk masa atau usia tadi, cuma di sini ditekankan lagi masa muda. Ada pertanggungjawaban khusus di hari kiamat kelak. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah SAW, an malihi min aina iktasaba fima anfaqahu, tentang harta dari mana engkau peroleh dan untuk apa engkau gunakan. Dan yang keempat, atau mungkin bisa dikatakan kelima juga, wa an ilmihi madza amila bih, tentang ilmumu diamalkan ataukah tidak. Jadi ini 4 atau 5 pertanyaan yang akan diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat kelak. Siap semua ditanya oleh Allah Ta'ala? Siap? Siap apa dulu? Ya, bukan sekedar ucapan di lisan,
namun harus dikerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai masa muda disia-siakan begitu saja. Mumpung masih dibiayai orang tua sekolah, harus rajin sekolah, apalagi dengan basic agama harus betul-betul fokus, konsentrasi, rajin. Itu sebagai bentuk berbakti juga kepada kedua orang tua. Sungguh durhaka yang tidak rajin sekolah agama sedangkan orang tuanya sangat amat bersemangat untuk menafkahi, membiayai, banting tulang untuk mencari nafkah, membiayai sekolah adik-adik sekalian. Maka sekali lagi sungguh durhaka yang tidak mau mentaati apa yang diinginkan oleh orang tua dari kebaikan tersebut. Taib, ada berapa hadis yang kita sampaikan tadi? Siapa yang nyatat? Ada 3. Taib, sebutkan satu hadis yang pertama tadi. Lafadznya terserah, bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris terserah. Angkat tangan dulu. Nah, sayang hadiahnya kita spekulasi, kita nggak tahu isi pengarangnya juga, wallahu a'lam. Maka kita nggak berani membagi karena tanggung jawab nanti hari kiamat. Ya, kecuali kalau pengarangnya jelas apa sebagainya kita berani membagikan. 6. Ada yang membacakan tadi yang ditulis. Hadisnya apa yang pertama? Nggak ada yang nulis. Kata Rasul, qayyidul ilma bil kitabah, catatlah, ikatlah ilmu dengan tulisan. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, al ilmu saydun wal kitabatu qayyiduhu qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah. Ilmu adalah binatang buruan, sedangkan tulisan itu pengikatnya. Kata beliau, ikat buruan tersebut dengan ikatan yang kuat. Faminal hamaqati antasida ghazalatan wa tatrukaha taliqatan bainan nas. Termasuk ini kata Imam Syafi'i, termasuk kebodohan, bahkan kedunguan kalau Anda sudah mendapatkan binatang buruan namun Anda melepaskannya, tidak diikat. Nah, siapa yang nulis tadi? Hadis yang pertama, hadis tentang apa tadi? Terjemahannya atau ringkasnya apa? Apa di antaranya? Siapa di antaranya? Nggak tahu. Jujurnya aja. Tapi nggak apa-apa daripada nggak sama sekali. Di antaranya siapa? Para pemuda. Kemudian yang kedua hadisnya apa? Gunakan 5 hal sebelum datang 5 hal yang lain. Di antaranya masa muda sebelum masa tua. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, Masya Allah. Yang ketiga, hadis yang ketiga, tidak akan bergeser telapak kaki manusia dari sisi Allah pada hari kiamat sampai ditanya tentang 5 hal. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Yang ketiga itu bisa merangkap 3, 4 tentang hartanya, dari mana dan untuk apa. Itu bisa 2 poin. Taib. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian itu bisa dikatakan poin yang pertama, bagaimana perhatian Al-Quran dan Sunnah tentang pemuda. Sekarang bagaimana seorang pemuda sejati menggunakan waktunya.
Ini poin yang kedua atau bab yang kedua, ya. Ini intinya. Bagaimana seorang pemuda menghabiskan atau seorang pemuda muslim sejati dalam menggunakan waktunya. Yang pertama, ya. Yang pertama untuk waktunya digunakan beribadah hanya kepada Allah saja atau untuk mentauhidkan Allah. Hidupnya seorang pemuda muslim sejati untuk mentauhidkan Allah dalam ibadah, untuk mengesahkan Allah dalam ibadah. Antum di sini salat enggak? Untuk siapa salat antum? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Antum kalau berdoa kepada siapa? Boleh enggak berdoa kepada Nabi Muhammad? Boleh enggak berdoa kepada wali yang telah mati? Itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lirabbil alamin. Sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabb alam, Rabb semesta alam. Ya. Kalau antum perhatikan wasiat para nabi, orang-orang yang soleh di dalam Al-Quran, mereka banyak mewasiatkan kepada anak-anak muda atau anak-anak mereka untuk mentauhidkan Allah dan sekaligus meninggalkan kesyirikan kepada Allah. Allah mengatakan tentang kisah Nabi Yakub alaihissalam, am kuntum syuhada id hadara Yaqubal maut id qala li bani ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Tidakkah kalian memperhatikan, menghadiri ketika datangnya sakaratul maut kepada Nabi Yakub? Ketika itu Nabi Yakub berkata kepada putra-putranya, kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah setelahku nanti? Mereka, anak-anak Nabi Yakub mengatakan, na'budu ilahaka, kami menyembah sesembahan Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, sesembahan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula, antum dengarkan kisah seorang hamba Allah yang saleh, Luqman, yang berkata kepada putranya, wa id qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Ingatlah ketika Luqman berkata kepada putranya, wahai anakku, ya bunayya la tusyrik billah, jangan berbuat apa? Syirik. Apa syirik itu? Menyembah kepada selain Allah, mempersembahkan salat, puasa, zakat untuk selain Allah, berdoa kepada nabi atau wali yang telah mati. Namanya syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang harus betul-betul dipegang erat oleh seorang pemuda muslim sejati. Hidupnya untuk bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Makanya Nabi kita Muhammad SAW pernah berwasiat kepada anak paman beliau. Siapa namanya? Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau mengatakan, ya ghulam inni u'allimuka kalimat. Wahai anak kecil, dan ini juga untuk semuanya, untuk yang ABG, untuk yang pemuda, yang tua. Ya ghulam inni u'allimuka kalimat. Ada yang hafal hadisnya enggak? Teruskan. Ihfadillaha yahfadka, ihfadillaha tajidhu tujahak, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau memohon, mohonlah kepada Allah. Jika engkau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Ini Rasul SAW
menanamkan tauhid ya di dalam diri para pemuda-pemuda Islam, atau bahkan sebelum pemuda masih ABG atau masih kecil ditanamkan tauhid ya. Karena memang tauhid adalah kunci kebahagiaan di dunia wal akhirah. Tauhid kuncinya surga. Tanpa tauhid tidak mungkin orang bisa masuk surga. Tanpa tauhid tidak mungkin orang bisa bahagia. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa beramal soleh dari laki-laki maupun perempuan dan dia beriman kepada Allah, bertauhid, maka kami akan berikan kehidupan yang baik. Ini syarat orang bahagia, sukses di dunia wal akhirah dengan tauhid. Makanya sekali lagi, pemuda muslim sejati harus betul-betul hidupnya diwarnai dengan tauhid, didasari oleh tauhid. Kemanapun dia melangkah harus dengan tauhid ya. Mentauhidkan Allah dalam ibadah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan itu juga yang harus ditanamkan oleh sekolah-sekolah Islam ya. Tidak ada artinya sekolah Islam tanpa penanaman tauhid ya. Karena Islam itu pondasinya adalah tauhid. Harus ya, sekolah-sekolah, pondok pesantren, apapun namanya ya, lembaga-lembaga pendidikan kaum muslimin harus betul-betul menanamkan tauhid kepada generasi muda. Karena itu yang dicontohkan oleh Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, bagaimana pemuda muslim sejati menghabiskan waktunya? Yang kedua, dengan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Apa itu takwa? Siapa yang tahu arti takwa? Pakai baju takwa? Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, menjalankan perintah Rasul, meninggalkan larangan Rasul ya, dengan ikhlas kepada Allah dan mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Dan di antara bentuk takwa menjaga salat yang 5 waktu. Di sini ada yang belum salat subuh tadi? Ada. Kalau ada angkat tangan, kita kasih hadiah. Hadiah hukuman. Hafalkan 1 juz Al-Quran misalnya. Ini termasuk menghabiskan masa muda untuk beribadah kepada Allah. Sebagaimana tadi 7 golongan yang akan dinaungi pada hari yang tidak naungan pada waktu itu, yaitu yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Di antara melaksanakan salat yang 5 waktu. Demikian pula di antara takwa kepada Allah, belajar ilmu agama. Itu termasuk bentuk takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Datang ke masjid, memakmurkan masjid Allah. Bagi kaum wanita, perempuan wajib berjilbab. Itu bentuk takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Jilbab wajib enggak? Bagi siapa dulu? Bagi yang sudah balik dari kaum wanita wajib berjilbab. Jilbab bukan budaya Arab. Jilbab bukan budaya, namun itu adalah kewajiban, perintah Allah. Sebagaimana Allah katakan di dalam surat Al-Ahzab kepada nabinya, "Qul ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina min jalabibihin." Katakan wahai Nabi kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan kaum wanita, kaum mukminat, untuk mereka mengulurkan jilbab-jilbab mereka. Ini adalah bentuk takwa kepada Allah. Seorang pemuda semuanya wajib untuk banyak-banyak bertakwa kepada Allah. Karena dengan takwa Allah katakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja
Barang siapa bertakwa, Allah akan berikan jalan kemudahan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amri yusra. Barang siapa bertakwa, Allah berikan kemudahan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah katakan Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, Allah berikan ilmu. Kalau adik-adik atau para santri atau para siswa-siswi sulit mendapatkan ilmu agama, salah satu solusinya dengan bertakwa kepada Allah. Yang mungkin susah menghafal ayat, susah menghafal hadis, koreksi, periksa tentang ketakwaan. Mungkin ada yang tidak dilaksanakan dari perintah Allah, mungkin banyak maksiat yang dilakukan. Sebagaimana kata Imam Syafi'i, syakautu ila waqin su'a hifdzi farsa ila tarkil ma'asi. Aku pernah mengeluhkan tentang jeleknya hafalanku. Itu Imam Syafi'i, ya. Beliau pernah kurang bisa menghafal, ya. Kenapa? Kata beliau, karena di antara sebabnya, kata guru beliau Waqi', karena ada maksiat yang dilakukan. Ya, kalau mungkin ada yang mengatakan saya nggak pernah lupa hafalan saya, itu mungkin karena Anda nggak pernah hafal. Ya, kalau yang hafal kemudian lupa, itu di antara sebabnya apa? Ya, ada kemaksiatan, kurang takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, seorang pemuda itu harus menghabiskan waktunya untuk banyak belajar ilmu agama. Ini wasiat yang ketiga, banyak-banyak belajar ilmu agama. Ilmu agama yang mana? Yang tercantum dalam Al-Quran, dalam hadis Rasulullah SAW, dengan pemahaman para sahabat Rasulullah SAW. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, al-ilmu ma qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Namanya ilmu agama itu adalah yang Allah firmankan, yang Rasul sabdakan, yang diucapkan oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya ilmu agama. Ya. Kalau ilmu agama itu dari Aristoteles, kenal? Aristo, ini bukan ilmu agama, ya. Atau Toples, ya, bukan. Nah, ilmu agama itu yang sumbernya qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabah. Bukan dari orang-orang filsafat. Paham enggak? Dan hati-hati dalam menuntut ilmu agama. Jangan sembarangan, ya. Ada wasiat dari seorang ulama tabi'in yang bernama Anas bin Sirin rahimahullah taala. Beliau mengatakan, ittaqullaha ya syabab. Bertakwalah kepada Allah wahai para pemuda. Kemudian beliau mengatakan, unduru mimman ta'khudunal ahadits. Kata beliau, selektiflah dalam Anda menimba ilmu agama atau mencari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kalau datang ke majelis ilmu harus dari seorang ustadz yang betul-betul di atas akidah yang benar. Ya, harus dari ustadz yang tahu ilmu agama yang tadi bersumber dari qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Ya, jangan asal datang ke pengajian, jangan asal datang ke majelis ilmu, atau hati-hati juga dengan medsos, ya. Jangan asal dengarkan ceramah di YouTube, asal ada yang pakai kopiah, ceramah kemudian didengar padahal dia dajjal misalnya. Tahu dajjal? Kenal?
Nah, Rasul mengatakan man sami'a ahadukum bid-dajjal falyan'a anhu. Barang siapa yang mendengar tentang keluarnya Dajjal, maka menjauh darinya. Ya, kalau ada Dajjal muncul, jangan minta selfie. Nah, cuma di sini Dajjal di akhir zaman itu makhluk satu orang. Cuma ya Dajjal yang lain itu banyak. Dajjal itu artinya pendusta. Ya, dai-dai yang menyeru kepada kesesatan itu banyak. Hati-hati di YouTube dan seterusnya. Ya, sekali lagi hati-hati, jangan asal dengarkan ceramah kecuali dari yang ahli sunnah yang betul-betul di atas akidah Rasul, para sahabat Rasul. Ya, kenapa demikian? Di antara sebabnya karena Rasul telah mengingatkan kita, memperingatkan kita semua, terutama para pemuda yang ABG, yang SMP, SMA atau kuliah. Rasul mengatakan, saya khruju qaumun fi akhir zaman ahdatsul asnan sufahaul ahlam. Akan muncul di akhir zaman sekelompok orang yang masih muda belia. Ya mungkin ABG, mungkin pemuda, namun bodoh ya akalnya. Ini adalah kelompok yang Rasul ya sampaikan dengan istilah kelompok Khawarij, atau kalau sekarang ini kelompok teroris. Kenal teroris? Hah? Mau jadi teroris? Na'udzubillahi min dzalik. Ya, makanya hati-hati. Ya. Kata Rasul, nanti akan ada pemuda-pemuda yang jadi teroris, ya. Yang mereka ini suka tadi, ya, memberontak kepada pemimpin kaum muslimin, ya. Yang bukan teroris diam. Ya, yang mendengar, ya, yang bicara Bapak yang, bukan teroris kalau ini. Nah, jadi hati-hati adik-adik ya, karena masa-masa seperti antum inilah yang menjadi ya incaran mereka. Ya, mereka nggak ngincar yang sudah usia 80 nggak ada manfaatnya. Ya, megang granat saja sudah gemeteran. Ya. Namun yang diincar masih muda, SMP, SMA, ya. Bahkan dulu kita pernah kajian ya, itu diprotes sama anak yang masih SMP, ya. Pendukung ISIS, ya. Ada anak masih SMP bantah ya, kita gara-gara apa? Kita mengkritik teroris ISIS, ya. Dibantah kita. Siapa? Anak masih SMP. Masih SMP sudah kena ya racunnya kelompok teroris ISIS. Ya, maka ini sekali lagi ya wajib kita sampaikan, hati-hati. Ini juga bagi orang tua, bagi para pendidik atau bagi lembaga pendidikan. Jangan hanya disampaikan masalah akhlak-akhlak, masalah yang ini lebih penting lagi, masalah akidah dan masalah manhaj. Hati-hati dengan kelompok-kelompok sesat teroris diantaranya, ya. Karena ini juga masuk ke dalam lembaga pendidikan yang terkadang kita nggak menyadarinya, ya. Seleksi masalah guru-guru yang ngajar, ya. Karena ada yang menyusup itu ada, meskipun di lembaga pendidikan yang dikenal dengan pendidikan sunnah, ya. Terkadang kalau nggak selektif kecolongan, ya, hati-hati daripada anak didik kita jadi korban, ya. Ini yang kita wasiatkan, di antaranya banyak belajar ilmu agama, namun dari guru, ustadz, dai yang akidahnya benar, yaitu akidahnya Rasul dan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Paham enggak? Apa pahamnya? Saya tanya, ya, kita harus belajar ilmu agama dari siapa? Dari ustadz yang
Ya, yang lurus, yang benar akidahnya. Kalau ada ustadz mengatakan kita wajib memberontak kepada presiden sekarang, boleh tidak kita ambil ilmunya? Ayo kita ngebom tempat ibadah non muslim, boleh tidak? Hati-hati, ya. Ini sumber terorisme di situ. Maka hati-hati, harus belajar dari yang betul-betul baik akidah dan lurus metode dalam beragamanya. Kemudian yang keberapa? Di antara wasiat bagi syabab yang keempat, yaitu bagi para pemuda hendaklah banyak-banyak untuk meminta tolong kepada Allah Azza wa Jalla agar bisa istiqomah. Istiqomah dalam beribadah kepada Allah. Rasul banyak mengajarkan kita doa, di antaranya ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala taatik. Allah juga mengajarkan doa Rabbana la tuzigh qulubana. Nah, itu diamalkan. Banyak minta tolong kepada Allah, ya. Karena tidak cukup hanya kita berusaha, namun harus kita banyak berdoa kepada Allah. Apalagi di zaman yang penuh fitnah ini, godaan syahwat dan syubhat, ya. Ini banyak yang memakan korban. Harus banyak-banyak berdoa kepada Allah. Kemudian wasiat berikutnya yang keberapa? Yang kelima, jangan sampai pernah nganggur. Apa nganggur itu? Makan buah anggur? Bukan. Ya, jangan banyak nganggur. Harus banyak waktu antum disibukkan dengan yang bermanfaat, terutama dalam urusan akhirat, urusan agama. Ya. Rasul mengatakan min husni islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan Islam seseorang meninggalkan yang enggak bermanfaat. Contoh yang enggak bermanfaat di zaman now sekarang ini banyak sekali. Main game. Siapa yang suka main game? Nah, ini harus bertobat, ya. Harus tobatan nasuha. Waktu main game yang berjam-jam itu nanti akan Allah minta pertanggungjawaban di hari kiamat. Demikian pula, antum harus ingat, seandainya antum main game tiba-tiba mati, gimana nanti? Itu husnul khatimah atau sul khatimah? Hati-hati. Atau yang nggak bermanfaat yang lainnya. Misalnya istilah sekarang itu ngeprank, ya. Temannya baik-baik dibully, temannya diganggu. Ini sudah nggak bermanfaat, malah berdosa lagi, ya. Atau nggoda cewek. Ya, yang keras teriaknya itu yang kelihatannya pelakunya, ya. Banyak tobat. Taubatan nasuha, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hati-hati dengan dunia medsos. Hati-hati dengan dunia maya, atau dunia lain, ya.
Baik, pada hari kiamat ingat tadi, semua waktu yang kita gunakan ada pertanggungjawaban di hari kiamat. Ya. Ingat ya, bahwasanya masa muda yang sudah kita lalui tidak akan mungkin bisa kembali. Itu harus antum ingat ya. Kalau sudah lewat masa antum SMP, SMA, antum akan menyesal. Kenapa dulu kok tidak banyak menghafal ayat? Kenapa kok tidak banyak menghafal hadis? Kenapa nggak banyak belajar ilmu? Kenapa waktu itu digunakan untuk yang sia-sia? Ya, antum ingat, orang-orang nanti di hari kiamat pasti menyesal. Ya, Allah mengatakan, "Idza dukkatil ardu wa jaa'a rabbuka wa ji'a yauma idzin." Masya Allah. Cuma antum harus ingat itu. Yauma yatadzakkaru insanu. Ya, pada hari kiamat manusia akan ingat tentang apa yang dia lakukan. Wa anna lahu dzikra, dan tidak ada manfaat menyesali masa yang telah berlalu. Ya, sebelum adik-adik sekali lagi, ya, waktunya sia-sia begitu saja tanpa ada manfaat, nanti akan menyesal pada hari kiamat. Gunakan waktu yang sebaik-baiknya untuk tadi beribadah kepada Allah, bertakwa kepada Allah, banyak belajar ilmu agama. Kemudian yang terakhir ya, karena waktunya tadi sampai jam 10 saja. Ditambah ya. Ya, yang terakhir ya, banyak-banyak berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Dan sudah kita sampaikan tadi, termasuk bentuk durhaka kepada orang tua. Kalau orang tua sudah capek, lelah, banting tulang, peras keringat membiayai antum sekolah, terutama sekolah agama, agar antum menjadi anak yang soleh atau soleha, namun antum malas-malasan belajar, ya, itu sekali lagi naudzubillah min dzalik, termasuk bentuk durhaka kepada orang tua. Kalau sudah durhaka, nggak mungkin akan ada keberhasilan, kesuksesan. Ya, ridallah fi ridha. Ini harus antum camkan bahwasanya kesuksesan diantaranya dengan berbakti kepada kedua orang tua. Semoga kita menjadi orang yang bertauhid sampai mati dan menjadi orang-orang yang senantiasa berbakti kepada orang tua. Nah, Jazakallahu khairan pada Ustaz Abdul Rahman Taib yang telah memberikan nasihat kepada kita. Masya Allah, nasihat yang sangat bermanfaat ya. Kalau antum enggak semangat itu ngantuk kali ya. Pemudanya antum harus semangat. Kalau kita ini yang mengajar ya, dulu kadang sering ngobrol sama guru yang lain. Aduh, seandainya masa muda saya kembali, saya akan mungkin benar-benar belajar. Tapi sekarang udah ya, laita syabab yaudu, paling utama ini doang, nggak bisa. Masa mudanya antum masih mumpung, masih muda, pergunakan ya. Jangan ya banyak main game tadi. Alhamdulillah, bapak dari kecil nggak main game. Kenapa? Kalah mulu. Itu sebelum tahu hukumnya, jadi nggak senang. Sekarang udah tahu hukumnya, apalagi nggak main game. Makanya yang kalah mulu, alhamdulillah bersyukur ya. Biar nggak main game, yang main game apa? Kemudian ada kurang lebih ya waktu 15 menit lagi. Ada pertanyaan, ini pertanyaan banyak, tapi sebagian ada yang akan diingat karena waktu, dan mohon maaf apabila pertanyaan tidak bisa dibacakan. Pertanyaan pertama dari Iwan, ini dari anak kita. Ustaz, saya ingin bertanya,
Apa bedanya antara takut mati karena belum siap membekali diri dengan takut mati karena cinta dunia? Ya, bedanya yang pertama itu takut mati karena belum siap. Ini masih agak lebih baik daripada yang kedua tadi. Bisa jadi dia merasa ibadahnya kurang. Maka itu mungkin bisa memotivasi dia memperbanyak amal. Adapun yang kedua, dia takut mati karena cinta dunia, ini tercela karena memang sudah dia ini tidak lagi mau mengejar negeri akhirat. Jadi yang pertama itu masih ada kebaikan, dia merasa kurang ibadahnya, dia takut mati, maka dia perbanyak. Namun seorang muslimah kapan dari manapun harus siap menghadapi kematian tersebut dengan banyak berbekal dengan ketakwaan kepada Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Nah, pertanyaan kedua, kita sering dari tolong adik-adik Arab diam. Sebentar lagi selesai insyaallah. Bagaimana cara mendidik anak pada zaman sekarang ini, Ustaz? Karena mungkin tadi masanya anak-anak berbeda. Yang pertama sudah kita sampaikan tadi, hendaklah orang tua atau lembaga pendidikan mengutamakan tauhid. Dengan tauhid, insya Allah anak itu akan tumbuh menjadi pemuda yang saleh. Karena di antara pelajaran tauhid, anak itu diajari muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Ketika dia mau berbuat yang tidak baik, dia akan merasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Kemudian orang tua harus betul-betul juga punya peraturan khusus masalah gadget. Tidak boleh sembarangan anak itu main gadget atau dibelikan gadget, harus betul-betul ada pengawasan. Karena itu yang bisa menjerumuskannya ke dalam jurang syahwat atau syubhat. Seperti yang kita sampaikan tadi, ada anak SMP, dia pondoknya di pondok sunnah, cuma kok dia bisa menjadi pengikut kelompok teroris ISIS karena dia membuka internet di rumahnya mungkin atau di HP-nya tanpa pengawasan orang tua. Maka ini harus berhati-hati. Kemudian juga banyak mengawasi siapa temannya. Kalau temannya tidak baik harus dinasihati, diluruskan. Karena as-sahib sahib, kata orang Arab, teman itu sahib. As-sahib sahib, bisa menarik ke dalam kebaikan atau ke dalam kejelekan. Dan banyak orang tua mendoakan anaknya dengan kebaikan. Banyak orang tua ini menengadakan tangannya kepada Allah. Karena bagaimanapun usaha kita la haula wala quwata illa billah. Nah, kepada anak-anak harus dengarkan ya, sabar ya. Kemudian pertanyaan di antara orang tuanya, bagaimana menanamkan agar anak-anak kita ini semangat belajar agama? Yang pertama orang tuanya dulu yang harus semangat. Orang tuanya menjadi suri teladan. Yang kedua, kalau bisa diiming-imingi, kasih hadiah. Yang hafal 30 juz dikasih HP misalnya. Kalau enggak hafal enggak dikasih HP. Dikasih kotaknya saja. Kasih istilahnya hadiah untuk menyemangatinya, tidak ada masalah. Kemudian dicarikan teman yang rajin belajar ilmu agama. Dan tadi banyak-banyak mendoakan anaknya agar semangat belajar ilmu agama. Wallahu a'lam. Bu ibu bapak siapkan hadiah untuk anak-anaknya. Boleh itu dititipkan juga ke gurunya, misalnya yang telah target, kasih hadiah titip ke gurunya. Itu boleh juga. Kemudian pertanyaan selanjutnya, jika kita belajar saat ini untuk ujian telah lelah belajar kan lelah saat katanya. Kemudian kita istirahat dengan kegiatan lain tapi nonton saat misalnya ini. Ini gimana, boleh apa tidak? Kalau nonton TV Roja ada masalah.
nonton ceramah Ustadz Ihsan Yazid, Abdul Qadir Jawa, nonton ceramah, ya bukan nonton game. Ya. Jadi nonton boleh, jangan nonton film, tapi nonton yang bermanfaat. Ya. Bagaimana cara menyikapi seseorang yang sudah memiliki niat baik untuk berubah menjadi lebih baik, tetapi malah dinilai buruk sama orang dan dinilai perubahan itu tidak ada artinya? Ya, kalau kita sudah di atas jalan yang baik menurut Allah dan Rasul, jangan pernah menoleh ke kanan dan ke kiri, ya. Kalau kita sekali lagi sudah tahu di atas jalan yang baik, jalan kebenaran, jangan pernah noleh kanan kiri, ya, kecuali kalau lewat rel kereta, ya. Harus kita punya prinsip ku anfusakum, selamatkan diri kalian. Jangan banyak menggubris ucapan orang. Kata orang Arab, kalamun nasila yantahi. Ucapan manusia nggak akan pernah selesai. Kita baik kita jelek pasti dikomentari, ya. Yang penting kita di atas kebenaran. Biarkan titik-titik menggonggong. Apa titik-titik itu? Ya, kafilah tetap berlalu. Ya. Selanjutnya, siapa angkat ya? Pertanyaan dari akhwat ini, bagaimana kalau wanita itu sudah memakai cadar, kerudung panjang lebar, tetapi masih senang selfie? Ini bisa diposting lagi. Gimana bisa? Iya, itu akhwat yang lebay. Itu kan kurang kerjaan, ya. Nah, akhwat, kata Rasul SAW, ya, al-haya minal iman, rasa malu bagian daripada al-iman. Ya, ditutup itu agar tidak tadi dipertontonkan, kok malah di dunia maya ditontonkan. Naudzubillahi min dzalik. Jadi sekali lagi, perempuan harus lebih banyak punya rasa malu. Al-haya minal iman. Nah, ya, semoga ya akhwat untuk memperhatikan nasihat dari Ustaz. Kemudian pertanyaan berikutnya, ini secara umum bagaimana Ustaz cara bertaubat nasuha? iya, tadi yang main game atau yang godain cewek tadi, tobat nasuha bagaimana? Ya, tobatnya dengan meninggalkan maksiat itu. Yang kedua, menyesali akan perbuatannya yang dosa tadi. Yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulangi. Itu syarat tobat nasuha. Ditambah yang keempat, kalau dosanya berkaitan dengan manusia, misalnya merusak barang temannya, taubatan nasuhanya harus memperbaiki, mengembalikan hak saudaranya. Nah, ya, diperhatikan tadi Ustaz menyebutkan syarat-syarat tobat nasuha. Nih, kita bersama-sama bertobat ya. Game besok tidak main lagi ya. Taruh gamenya. HP-nya kalau nggak bisa masih tetap kasihkan aja ke bapak apa-apa. Ya, kemudian masih ada ya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana jika kita melihat orang yang bukan mahram di sosmed? Iya, kalau bagi para ABG ini lebih baik tinggalkan sosmed, ya. Jangan main sosmed, fokus belajar Al-Qur'an, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena banyak madaratnya daripada manfaatnya. Nah,
Ini pertanyaan saat mohon disimak ya, yang bertanya mungkin ini sebenarnya pertanyaan udah diterangkan dulu, mungkin ketika kajiannya tidur apa gimana? Perhatikan sekarang jawabannya ya. Apakah istighfar dapat menghapus dosa? Iya, istighfar dapat menghapus dosa, namun harus diingat istighfar itu sama dengan tobat. Jangan main game astagfirullah ya. Tinggalkan ya. Namanya istighfar itu taubat, meninggalkan dosa dan maksiat. Jangan ketika maksiat ya. Jadi harus paham. Iya, pertanyaan ya. Bagaimana seseorang pemuda ya menghabiskan waktunya untuk mengidolakan atau mengikuti selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti artis atau pemain bola dan sebagainya. Perhatikan, penting ini perhatikan ya. Ya, misalnya mengidolakan Fir'aun misalnya. Rasul mengatakan almar'u ma'aman ahabba. Orang itu akan dibangkitkan pada hari kiamat bersama yang dia cintai. Kalau antum cinta Fir'aun, antum suka ngefan kepada Abu Lahab, antum dibangkitkan dengan mereka pada hari kiamat. Mau enggak? Naudzubillahi min dzalik ya. Cintai para nabi, cintai para sahabat Rasul, cintai para ulama ahli sunnah dan orang-orang yang di atas akidah yang sahihah. Ya, cukup sudah ya. Ya, itu adik-adik yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan katsira. Aku qali hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.